Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah yes. Alhamdulillah semuanya sehat. Meskipun cuaca sedang mendung, bisa semuanya kalian masih sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, ini dari Sabang sampai Merauke, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Jadi nanti setelah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, kita langsung menyebutkan Pancasila. Silakan kalian semua berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Jadi langsung lanjut ke penyebutan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Perayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persahabatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Bapak absen terlebih dahulu. Selvi Fatmawati di Bandung Masjuro. Ada, Pak. Apakah ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Coba. Siti Umaroh. Apa? Sakit, Pak. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 1, subtema 1. Ya, ini indahnya kebersamaan. Pelajaran nanti yang kita bahas yakni bahasa Indonesia, IPS sama IPA. Untuk yang bahasa Indonesia, kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kalian tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Lantas bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok ini gambaran dari keseluruhan paragraf. Gagasan pokok juga bisa disebut sebagai ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Secara garis besar, gagasan pokok berfungsi untuk memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan oleh penulis. Gagasan pendukung ialah salah satu isi yang terkandung dalam sebuah paragraf. Secara umum, gagasan pendukung adalah hasil dari pengembangan gagasan pokok. Dalam sebuah tulisan, penulis mungkin tidak hanya menampilkan gagasan pokok atau gagasan utama saja. Langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cari kalimat utamanya. Yang ketiga, cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama. Dari soal ini, manakah gagasan pokoknya? Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya. Jadi gagasan pokok
ini adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya karena balik ke tadi bahwasanya gagasan pokok ialah gambaran dari keseluruhan paragraf. Lalu dari paragraf ini mana gagasan pendukungnya? Saya tahu. Negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa Negara kepulauan. kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul sekali. Jadi Gitu kan? gagasan pendukungnya yakni negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia disebabkan dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ini ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Di IPS ini pelajaran IPS ini kita akan membahas tentang keragaman sosial, budaya, ekonomi, etnis dan agama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, ras, budaya maupun agama. Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Suku-suku di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Terus suku-suku di Pulau Kalimantan ada Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir dan Beruang. Suku-suku yang ada di Pulau Jawa ada Betawi, Jawa, Tengger, sama Kediri. Suku-suku yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada Riau, Sika, Solok, Saung, dan Sumba. Untuk suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi ada Kutai. Suku-suku yang ada di Pulau Papua ada Asmat, Amune, Afak, Bauzi, Dani, dan juga Kobai. Lanjut ke keberagaman rumah adat. Terdapat rumah adat Boda, yaitu dari Sumatera Barat, rumah Aceh yang berasal dari Aceh, Bahileo, rumah adat dari Provinsi Maluku, rumah Balai Batak Toba berasal dari Sumatera Utara, rumah adat Tongkona, rumah adat yang berasal dari suku Toraja, dan rumah adat Bangka Belitung. Lanjut ke keberagaman alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Angklung dari Jawa Barat, Salua dari Sumatera Barat, Kecapi dari Sulawesi Barat, Gendang dari Jawa Barat, dan Tifa dari Papua. Keberagaman tari Gunung Jerumpa dari Aceh, tari Kipas Pakarena dari Jawa, Sulawesi Selatan. Di Indonesia sendiri terdapat 6 keberagaman agama, yaitu ada Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Konghucu. Keberagaman ekonomi di Indonesia karena terdiri dari ada pegunungan, ada daratan, sama dari wilayah pesisir. Untuk pegunungan biasanya untuk ekonomi mesti ladang teh. Kalau di pesisir nelayan. Terus kalau di daratan ada petani. Sampai sini apakah ada yang dipahami?
Lanjut ke materi ilmu pengetahuan alam tentang sifat-sifat bunyi. Apa itu sifat-sifat bunyi? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Jadi sifat-sifat bunyi terdiri dari 3: merambat melalui media padat, cair, dan juga gas. Bunyi juga dapat dipantulkan dan bunyi juga dapat diserap. Ini merupakan contoh perambatan bunyi pada medium padat. Ada 2 orang anak, perambatan bunyinya melalui botol kalengan yang dibuat kayak telepon. Yang kedua, contoh perambatan bunyi lewat media cair. Ada seorang anak menggunakan colong, terus dimasukkan ke air, tong airnya dipukul-pukul sehingga mengeluarkan bunyi. Yang ketiga ada perambatan bunyi pada medium gas, dan contohnya adalah lewat lonceng. Kalau gas juga kita bicara ini adalah bentuk perambatan bunyi medium gas. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi pantul yang menguatkan bunyi asli, dual, sama ground. Sorry. Untuk bunyi pantul yang menguatkan bunyi asli, jenis bunyi pantul ini memiliki sifat memperkuat bunyi asli. Jadi bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli jika jarak antara sumber bunyi dan pemantul sangat dekat, sehingga waktu yang diperlukan untuk pantulan sangat cepat. Yang kedua ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas datanya setelah bunyi asli selesai menggerak. Seperti yang ada di ruangan ini merupakan contoh dari bunyi pantul gema. Yang ketiga, bunyi pantul gaung atau redam. Bunyi pantul gaung atau redam adalah bunyi pantul yang tidak terdengar jelas datangnya karena hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, karena jaraknya terlalu dekat sama sumber bunyi. Jadi itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Kali ini Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik. Jadi satu lembar ini berisikan 3 anggota kelompok tiap kelompoknya. Langsung saja Bapak bagikan. Dikerjakan, Bapak kasih waktu selama 15 menit. Silakan berdiri sama teman-teman. Jika ada kesusahan boleh ditanyakan. Sudah selesai? Silahkan dipresentasikan ke depan kelas. Silakan berjalan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu adalah ide pokoknya. Gagasan pendukung yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah berusaha menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti, terdengar suara benda yang menandakan rombongan pawai selanjutnya.
Sudah Pak. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan dialog pada teman-temannya. Jadi sebelum Bapak tutup, silahkan dicek samping kanan, kiri, belakang, bawahnya apakah ada sampah-sampah. Jika ada sampah-sampah maka silakan diambil. Sudah? Sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa selesai. Kurang lebih seperti itu. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.